Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen pelatihan dan event. Definisi manajemen pelatihan adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa kegiatan melatih. Sedangkan menurut Rothwell, pelatihan sering diberi makna pendidikan, pengembangan pendidikan karyawan, pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kinerja sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi. Suatu aktivitas manajerial untuk mengatur proses pelatihan agar berlangsung secara efisien dan efektif. Jadi, manajemen pelatihan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan pelatihan diantaranya ialah yang pertama itu mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan sehingga pengerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman atau rekan kerja dan dengan manajemen atau pimpinan. Kemudian di sini juga ada prinsip pelatihan. Yang pertama yaitu perbedaan individu, motivasi, partisipasi yang aktif, seleksi pengikut latihan, seleksi para pelatih, latihan bagi para pelatih, metode pelatihan, dan juga prinsip belajar. Di sini ada beberapa landasan pelatihan, diantaranya ini landasan filosofis pelatihan, yang kedua yaitu landasan humanistik, yang ketiga yaitu landasan psikologis, yang keempat yaitu landasan sosio-demografis, yang kelima yaitu landasan kultural. Jenis-jenis pelatihan diantaranya yaitu yang pertama ada skill training, yakni menilai kebutuhan dan kekurangan, kemudian identifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua yaitu retraining, memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu cross-functional training, yakni pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu team training, yakni pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu. Yang kelima yaitu language training, merupakan pelatihan bahasa bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan komunikasi dan memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam yaitu teknologi training, merupakan pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh yaitu creativity training, merupakan pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan nilai rasional. Kemudian di sini saya akan membahas tentang definisi manajemen event, yang mana definisi event di sini ialah pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Event management sama halnya dengan event organizer. Event sama dengan halnya dengan acara, organizer, yakni pengatur, atau EO, usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi rangkaian acara. Mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan hingga selesai dalam rangka menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara. Sedangkan tujuan event ialah yang pertama, yaitu satu pengamalan dan keahlian, yang kedua itu berorientasi pada detail, yang ketiga yaitu hemat waktu dan biaya, yang keempat yaitu kreativitas. Karakteristik event, yang pertama keunikan harus inovasi secara kontinu, yang kedua yaitu perishability atau mudah rusak Sabtu dan Minggu, yang ketiga yakni intangibility, tidak dapat dipahami atau berwujud persepsi. Yang keempat ini suasana atau tepat situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu interaksi, merupakan personal partisipasi pengunjung. Kemudian di sini juga ada jenis event. Yang pertama yaitu private party, penyelenggara pesta pribadi terutama bagi kalangan atas. Yang kedua yaitu penyelenggara ulang tahun termasuk untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu wedding organizer atau pesta pernikahan. Yang keempat yaitu musik dan hiburan.
bidang hiburan terutama musik. Yang kelima yaitu brand activation, mempromosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan. Yang keenam yakni MIS, singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, penyelenggara acara berbentuk pertemuan. Yang ketujuh yaitu One Stop Service Agency, merupakan penyelenggarakan acara berskala internasional. Kemudian di sini juga ada jenis event. Yang pertama yaitu pertukaran pengalaman, yang kedua investasi dan promosi, yang ketiga menampilkan keindahan alam, yang keempat penciptaan lapangan kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.